Nusa Online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur loh, Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Nah, itu kacau tuh. Makanya bagi saya, ya, dalam hal ini loh ya, dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Pendeta Kristen ini justru senang Islam jadi mayoritas di Indonesia. Pendeta tersebut bernama Mel Atok yang lahir di Kupang tanggal 15 Januari tahun 1981. Pendeta Mel Atok merupakan rohaniwan Kristen yang cukup populer di Indonesia. Sampai saat ini jumlah pengikut kanal YouTube-nya Pendeta Mel Atok telah mencapai 457.000. Khotbahnya banyak disukai karena menyentuh tren kehidupan saat ini. Lahir sebagai anak bungsu pasangan Vincent Atok dan Marlis Fangide, pendeta ini juga sebagai pendiri Universal Youth yang menghimpun kaum muda dari berbagai gereja, seperti Kristen Protestan, Pentakosta, Harismatik dan Katolik di Kupang. Kenapa pendeta ini senang Indonesia mayoritas Islam? Simak pengakuannya. Baru-baru ini pendeta Mel Atok mengunggah video dalam kanal YouTube-nya dengan thumbnail yang bertuliskan, "Viral, pendeta Mel Atok, lagi rame di channel Islam, lagi disukai Islam, siap jadi mualaf." Lagi viral di media sosial, baik di YouTube maupun di TikTok, atau mungkin di media sosial yang lain lagi, saya tidak tahu, bahwa pendeta Mel Atok tuh lagi rame di channel-channel teman-teman Islam. Rame saya sendiri. Buka-buka saya kaget sendiri begitu, bahwa rame sekali. Dan ya, lihat video saya viral di channel-channel teman-teman atau kawan-kawan Islam. Saya perlu berbagi. Memang kalau saya sendiri itu ulang-ulang ditawarin jadi Islam, diminta jadi mu'alaf, itu omong langsung. Orang tawar langsung, "Pak, ini jadi Islam enak banget, gini. Ya, lalu saya sendiri sudah baca di komentar dari kawan-kawan yang non-Kristen, khususnya kawan-kawan Islam yang mereka mengikuti channel kami. Ada yang berdoa semoga Pak Mel Atok dapat hidayah. Sejauh ini saya belum dapat hidayah, saya lebih banyak dapat hadiah. Ya, dari teman-teman selalu hadiah ya. Tapi beberapa teman berharap hidayah, ya, bukan hadiah. Lalu akhirnya kepikiran tanpa didorong oleh siapapun. Ya, tidak ada yang bilang, "Pak, tanggapin dong." Tidak ada. Tapi saya rasa perlu aja. Saya nonton kembali tadi siang, tambah rame ini. Foto saya di channel-channel, ya. Saya contohkan beberapa aja di thumbnail channel-channel di kawan-kawan Islam. Misalnya saya tunjukkan beberapa ini nih. Ini di channel apa tuh? Pokoknya ada namanya channel BT, Pendeta Jujur, Islam Benteng dari LGBT, Kristen udah jebol, lalu ada wajah saya di sana. Ya, lalu contoh lain lagi di thumbnail yang lain. Ini juga dari teman-teman kawan Islam, ya. Mu'alaf, insya Allah. Jadi betul-betul lagi benar-benar. Ini saya kutip beberapa aja nih, ya. Judulnya nggak main-main, Pendeta Mel Atok STH calon mu'alaf, insya Allah, ya kan. Ini benar, saya ngomong, saya selalu tidak mau ada bukti-bukti jelas. Ada lagi yang judulnya tuh cukup
menegangkan begitu. Misalnya yang berikut, khotbah puji-puji Islam, muncul isu ini dari channel Hidayah Mualaf Channel. Bener ya. Khotbah puji-puji Islam, berkasihan beta pakai itu toga ya. Itu ya. Tapi itulah, ini tabur tuai ya. Saya biasa pasang muka orang di channel saya. Saya tidak marah itu, saya tidak marah. Hanya saya rasa perlu ngomong. Biasa YouTuber begitu, itu fenomena YouTuber biasa nggak ada masalah. Ya kan? Khotbah puja-puji Islam, muncul isu Pendeta Mel Atok akan mualaf, ya kan? Ada lagi nih yang lain, ya saya kasih tunjuk beberapa. Ini kelewatan sebenarnya ya. Gereja jadi masjid, Pendeta Mel Atok histeris. Saya histeris itu saya biasa lihat di fenomena orang yang ngefans dengan band atau artis. Bahkan artis yang saya ngefans saya tidak pernah histeris. Ya, apalagi kalau hanya bilang gereja jadi masjid. Ini dari Al-Ayubi Channel 373.000 waktu saya capture untuk tayangkan malam ini. Ya. Kenapa pendeta ini senang Indonesia mayoritas Islam? Baru-baru ini pendeta Mel Atok mengunggah video dalam kanal YouTube-nya dengan thumbnail yang bertuliskan, viral, pendeta Mel Atok, lagi rame di channel Islam, lagi disukai Islam, siap jadi mualaf, arti lakum dinukum waliyadin ayat terakhir surat Al-Kafirun, pedoman dalam bertoleransi agama. Surat Al-Kafirun adalah surat pendek hanya terdiri dari 6 ayat, yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Ayat terakhir dalam surat Al-Kafirun ini berbunyi lakum dinukum waliyadin. Kosakata dalam bahasa Arab menjadi salah satu kalimat yang cukup sering digunakan masyarakat Indonesia. Tahukah kamu apa arti kalimat lakum dinukum waliyadin? Berikut penjelasannya. Pengertian lakum dinukum waliyadin secara bahasa artinya adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Seorang kafir Quraisy mengajak Nabi besar Muhammad untuk bernegosiasi tentang agama atau kepercayaan, yang mana mereka menginginkan Nabi Muhammad untuk mengakui agama mereka meski hanya satu kali seumur hidup. Seorang kafir Quraisy berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, kita negosiasi nih." Jawab Nabi, "Seperti apa?" Kafir Quraisy berkata, "Kota Mekah kita bagi 2 aja. Sehari buat kamu, sehari buat kami." Nabi tanya lagi, "Apa maksudmu?" Dia bilang, "Sehari kami ikuti agamamu, kami ucapkan selamat untukmu. Semua yang kamu ajarkan kami ikuti, tapi syaratnya hari esok kau ikuti ajaran kami. Ucapkan selamat buat kami, pokoknya jadi agama kami." Mendengar kalimat tersebut, Nabi Muhammad lantas menolak kafir Quraisy yang mencoba mengajak negosiasi tersebut. Namun seorang kafir Quraisy itu tak lantas menyerah. Ia terus mencoba untuk mengajak Rasulullah bernegosiasi terkait agama atau kepercayaannya. Meski dengan cara apapun seorang kafir Quraisy itu mencoba untuk bernegosiasi dengan Nabi Muhammad agar ia berkenan menyetujui, namun berkali-kali pula Nabi menolaknya. Inilah yang kemudian menjadi penyebab turunnya surat Al-Kafirun. Kembali kepada topik kali ini, tentang pendeta Mel Atok. Kenapa pendeta ini senang Indonesia mayoritas Islam? Baru-baru ini pendeta Mel Atok mengeluarkan pernyataan dalam khotbahnya, bahwa sangat bersyukur Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Dia mengakui bahwa hanya Islamlah yang mampu mengatasi atau melawan LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kampanye legalitas atau pengakuan akan eksistensi LGBT, pernikahan sejenis dan lainnya sudah berhasil di negara Eropa dan Amerika. Padahal mereka adalah negara dengan mayoritas Kristen. Jika penduduk Indonesia bukan mayoritas Muslim maka dia yakin LGBT sudah menjadi hal yang legal di negara ini. Dalam Islam tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam jadi agamamu agamamu agamaku agamaku. Tetapi salut buat pendeta ini berani dengan jujur mengakui bahwa dia tanpa adanya Islam di Indonesia LGBT pasti sudah legal.